3, 2, 1, să vină Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Agapi, agapi, guli 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 ram zam zam. Agapi, agapi, guli 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 ram zam zam.
Shalom semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak Ibu, selamat datang di channel Ibu Indah Sari Manurung. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Sebelum kita belajar, dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mau Tuhan menyertai kami, menolong kami, memampukan kami semua dan peserta didik untuk mengerti dan memahami apa yang kami pelajari hari ini. Dan kami sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling istimewa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam lingkungan ciptaan Tuhan, agar membawa manfaat di dalam kehidupan kami di masa ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami, pimpin kami di dalam pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang pertama, menyapu halaman. Menyapu halaman secara rutin perlu kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Apalagi bila di halaman kita ada banyak pepohonan. Tentunya akan ada lebih banyak daun-daun kering yang berserakan. Jika tidak disapu dan dibersihkan, akan membuat halaman rumah kita terlihat kotor dan tidak enak dipandang. Kita juga pasti merasa tidak nyaman saat sedang duduk-duduk atau bermain di halaman. Yang kedua, membuang sampah di tempat sampah. Untuk menjaga kebersihan, kita harus membuang sampah di tempat sampah. Tidak hanya saat berada di rumah atau di sekolah ya, tetapi dimanapun kita berada, kita harus selalu membuang sampah di tempatnya. Bayangkan jika semua orang tidak mau membuang sampah di tempat sampah. Di rumah, saat bepergian, seperti ke mall, taman, stasiun, di jalan raya, di mana saja kita melihat sampah berserakan di mana-mana. Yang ketiga, memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Saat ini di beberapa tempat tertentu sudah disediakan tempat sampah untuk jenis sampah yang berbeda. Gunanya adalah saat kita membuang sampah, kita memilah sampah tersebut sesuai dengan jenisnya. Kemudian sampah dari masing-masing tempat itu akan diolah dengan caranya masing-masing. Kita sudah pernah belajar ya mengenai jenis-jenis sampah. Iya, betul, ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik berupa sisa makanan, kulit buah, sisa sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah anorganik terdiri dari plastik, kaca, kertas, kayu, botol, kaleng, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan daur ulang. Kegiatan daur ulang bisa kita lakukan sebagai salah satu cara kita dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, supaya sampah tidak menumpuk di tempat pembuangan, kita bisa membantu dengan melakukan kegiatan daur ulang dengan sampah anorganik. Misalnya, kita memanfaatkan botol plastik bekas untuk membuat pot, tempat pensil, ataupun mainan. Yang kelima, membuat pupuk kompos. Seperti halnya kegiatan daur ulang, membuat pupuk kompos juga bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi tumpukan sampah. Kita bisa membuat pupuk kompos ini dari sampah-sampah organik, yaitu sampah yang berupa sisa makanan, kulit buah, sisa sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah-sampah ini kita jadikan satu dan kita olah sedemikian rupa sehingga bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Selain menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi tumpukan sampah, kita bisa mendapatkan manfaat lainnya, yaitu tanaman kita menjadi lebih subur tanpa harus membeli pupuknya. Yang keenam, melakukan penutupan saluran air. Melakukan penutupan saluran air bisa mencegah adanya polusi udara. Saluran air yang merupakan pembuangan air dari rumah, misalnya air bekas mandi, memasak, mencuci baju, merupakan air kotor dan mungkin juga sudah berbau. Bila ada sampah masuk ke dalam saluran air dan bercampur dengan air pembuangan itu, maka akan menyebabkan menjadi lebih berbau dan baunya bisa mencemari udara. Maka untuk mengatasinya, kita bisa melakukan penutupan saluran air. Bila saluran air ditutup, sampah tidak akan bisa masuk ke dalam saluran air. Yang ketujuh, melakukan gotong royong.
Cara lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan melakukan gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk membersihkan lingkungan. Kegiatan gotong royong bisa dilakukan oleh seluruh warga di tempat kita tinggal. Tujuannya adalah untuk membersihkan lingkungan, membersihkan sampah-sampah yang dibuang sembarangan, membersihkan saluran air yang tersumbat, dan sebagainya. Kegiatan gotong royong bisa juga dilakukan oleh seluruh anggota keluarga kita. Misalnya, sebulan sekali kita bersama anggota keluarga kita membersihkan seluruh bagian rumah dan lingkungan sekeliling tempat tinggal kita. Yang kedelapan, melakukan penghijauan. Kegiatan penghijauan kita lakukan untuk mengembalikan keadaan lingkungan alam yang rusak akibat dari pencemaran lingkungan. Tanah yang sudah tidak subur bisa dicangkul, lalu diberi tanah yang masih subur untuk kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman baru. Lingkungan yang penuh dengan pepohonan bisa membantu mengurangi polusi udara. Di atas sudah jelas kita memahami apa itu memelihara dan mengapa kita harus memelihara alam lingkungan ciptaan Tuhan, dan bagaimana cara kita dan contoh-contohnya dan apa manfaatnya di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan, dan manfaat bagi lingkungan sekitar kita juga. Nah, saat ini kita akan mengerjakan tugas-tugas seperti berikut. Demikian berikut tugas-tugasnya, dan tugas untuk proyek di rumah sebagai berikut. Dengan demikian berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Harapan ibu, anak-anak ibu semuanya bisa melakukan memelihara alam dan lingkungan sekitar rumah dan dimanapun kita berada. Kiranya materi ini membawa kita semakin menjaga dan merawat lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.